kedua mempelai dan bersama keluarga untuk memasuki ke dalam tempat pemberkatan dunia kudus. Untuk itu, kami persilahkan kepada semua untuk bisa berjalan dan sinar akan dengan bersama.
Shalom saudara semua. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, di mana dua manusia akan berserta dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Kita yang berita sebagai Indonesia meningkat ini akan menerima keberkatan yang khusus yang akan disaksikan bersama-sama. Keluarga dan jemaat Tuhan, hari ini adalah hari awal yang baru bagi hidup mereka. Dan kita bersama-sama untuk melihat kebesaran Tuhan Yesus atas hidup mereka. Hujan berkat melimpah pada hari ini, terkhusus buat adik kami, Ivan dan Eca, serta keluarga besar Ginting dan semuanya. Kita semua mengatakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kami persilakan kepada kita semua untuk duduk kembali. Kita akan
mendengarkan pengucapan Mazmur dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita akan mendengarkan pengucapan dengan secara daring dalam jaringan berupa video yang akan disampaikan oleh Henok Parangimani. Dan baiklah mereka. Istrimu akan menjadi seperti pohon yang subur dan mati. Anak-anakmu seperti tunas bercedon sekeliling denganmu. Sesungguhnya, demikianlah bagi berkati orang laki-laki yang tak akan Tuhan. Di mana Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya kau lihat kebahagiaan Yerusalem sungguh-sungguh dan lihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Mazmur ke-20. Pasukan Tuhan mati tidakmu. Sangat kepala himalah Tuhan. Cenderung ikutkan prima perintahnya. Di mana memerintah lagi. Sangat berhuli si pada menang. Jangan karena bagi rasaan persilamis warna ibas mana. Jika anak-anak bariwas tuntas bahkan saya pun lewat berjalan. Bagaimana masuk Tuhan, manakala si malam mengatakan, Tuhan masing-masing kami bermain. Maka tidak kesalahan Yerusalem tidak berkumpul. Kami langkah tua, akan sembah lidahmu berkumpul. Damailah si padangan Israel. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, khususnya buat Ivan dan Eka. Biarlah Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 akan menjadi pedoman dalam hidup dan hidup Anda. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Waktunya bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa menyembah Tuhan, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit dan berdiri. Ivan dan Eca, sebentar lagi kalian akan memulai kehidupan baru dalam rumah tangga. Tentunya banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kalian. Suka dan duka, sehat maupun sakit, berselisih yang bertengkaran. Tentunya kalian berdua punya kekurangan dan kelebihan. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan akan selalu mengingatkan kalian. Kalian harus selalu mengingat bahwa mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Untuk itu bersama-sama saudaraku kita semua mengangkatkan satu pujian bagi Tuhan. Biarlah pujian ini menguatkan hati kita semua yang hadir di tempat ini, bahwa Tuhan Yesus bersama dengan firman-Nya akan menguatkan kita semua jika kita jatuh ke dalam permasalahan. Kita angkatkan pujian, aku datang dengan bersama.
mendengarkan satu persembahan pujian dari Bupati Cijantung secara daring. Kita bersyukur karena
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, pada pagi menjelang siang ini Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena kami boleh mengantarkan dua anak kami yang akan menerima keberkatan nikah kudus dari Engkau. Oleh karena itu Bapa, kami suruh rangkaian acara ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami juga sebelumnya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dialah Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti sehingga boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terutama untuk kedua keluarga, baik keluarga Ginting, begitu juga keluarga Sembayang, terlebih untuk anak-anak Ivan dan Eca. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya juga. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernikahan adalah sebuah momen indah di dalam hidup manusia, terutama bagi orang-orang percaya, karena ada keterlibatan langsung Tuhan di dalamnya. Dan hari ini sungguh hari yang berbahagia juga, dan kebahagiaan ini bukan saja milik pengantin berdua, Ivan dan Eca, tetapi juga milik kita bersama yang hadir di tempat ini. Dan tentu harapan kita ke depan, doa-doa kita, supaya bagaimana keluarga ini boleh mengalami kebahagiaan, dan kebahagiaan itu terus mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Oleh karena itu, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 24. Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan bagi kita. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang kita baca barusan adalah perlu menjadi perhatian kita bersama. Sebab ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan mau taruhkan kepada kita. Bukan saja ditujukan kepada anak kita, Ivan dan Eca, tetapi bagi keluarga Kristen yang ada pada saat ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sana dikatakan meninggalkan. Meninggalkan berarti ada keterpisahan dari satu keadaan yang lama menuju keadaan yang benar-benar baru. Jadi ketika melangkah dan mengambil satu keputusan untuk memasuki sebuah pernikahan itu, berarti anak baik laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi dewasa. Dan ini juga artinya bahwa mereka tidak boleh lagi bergantung kepada orang tua. Apakah mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan persetujuan atau dukungan apapun, tidak boleh bergantung kepada orang tua. Itulah artinya meninggalkan ayah dan ibu. Dari interaksi baik pendapat, interaksi pikiran, keputusan apapun dalam hidup berkeluarga, yang paling dekat adalah interaksi antara suami dan istri. Dan bukan lagi keluarga yang lain, termasuk orang tua sendiri. Relasi antar suami dan istri harus menjadi relasi yang paling prioritas. Lebih dari hubungan orang tua dengan anak, harus lebih dari hubungan antara sahabat dengan sahabat. Meninggalkan juga berarti hubungan orang tua dengan anaknya yang sudah menikah adalah bisa dikatakan hubungan antar orang dewasa. Di sini yang paling penting sekali sebagai orang tua, kita harus tahu bahwa tidak untuk selama-lamanya Tuhan beri kepada kita untuk mendidik,
mengajar, dan hidup bersama anak-anak kita. Firman Tuhan sangat jelas katakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ada waktunya bagi orang tua bersama dengan anak, ada waktunya berpisah dengan anak. Dan sebagai anak, walaupun sudah berumah tangga, memiliki keluarga sendiri, tentu salah satu kewajiban mereka adalah menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu. Sebab kalau kita lihat firman Tuhan bahwa di sana salah satu keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia adalah dan keluarga yang menjadi panjang umur. Salah satu rahasianya adalah menghormati orang tua. Jadi sebagai orang tua juga boleh saja memberi bantuan, apapun bentuknya. Memberi nasihat, boleh saja. Tapi orang tua tidak boleh mengintervensi kepada keluarga yang sudah memiliki suami dan istri. Orang tua tidak boleh lagi menganggap bahwa anak kita yang sudah berkeluarga masih tinggal bersama kita. Ini yang harus dipahami oleh setiap orang tua, apalagi sudah mengantarkan anaknya memiliki satu rumah tangga. Mereka sudah menjadi lembaga resmi sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan dan di tengah-tengah dunia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya banyak berbicara orang tua tidak boleh mengintervensi keluarga yang sudah berkeluarga baru anaknya. Saya pernah membaca satu tulisan yang katanya begitu. Tahukah Anda siapa kira-kira keluarga atau rumah tangga yang pernah ada di dunia ini yang paling bahagia dalam hidupnya? Dan tulisan itu juga menyambung. Maka tulisan itu mengatakan, memberikan jawaban sendiri bahwa keluarga yang paling bahagia yang pernah ada di dunia ini adalah keluarga Adam dan Hawa. Dan kita lagi, apa alasannya? Alasannya sangat singkat berdua. Alasannya adalah karena mereka berdua, Adam dan Hawa, tidak pernah memiliki ayah dan ibu, atau tidak pernah memiliki ibu berdua, tidak pernah memiliki bapak berdua. Saya kira Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada benarnya tulisan ini dan ada juga tidak benarnya. Karena kita melihat juga bahwa banyak rumah tangga yang berantakan, keluarga berpisah, bercerai satu dengan yang lain. Alasannya karena ada intervensi dari keluarga terhadap anak. Ini bilang permenasi sebagai celah sebagai padahal hidup mereka baik-baik saja, tenang-tenang saja, tapi karena ada intervensi dari orang tua, bisa keluarga berakhir dengan perceraian. Kalau saya justru mengatakan, karena bersyukur dan berbahagia masih memiliki ibu dan bapak mertua, karena mereka tak pernah intervensi keluarga kami, tapi sering nasihat, sering disampaikan soal. Tapi nggak tahu kalau istri saya apakah dia bersuka cita berbahagia karena ibu bapak mertuanya tidak ada lagi. Saya nggak tahu dialah yang memberi jawaban. Tapi kalau saya pikir-pikir, saya bersyukur juga tidak punya lagi bapak mertua dan ibu mertua. Karena ibu saya, bapak saya ada di sorga. Tapi kadang-kadang ketika saya ngomong keras, padahal bukan marah. Apa katanya saudara? Mansur itu kemarin ada di Jaya. Berarti masih diingatnya dulu ya. Padahal ngomong keras belum tentu marah. Tapi yang ingatkan ini. Apalagi dari didinya masih ada. Ya, saya kira pasti jadi persoalan besar. Dan saya kira dia pasti bersyukur tidak punya lagi. Tapi Ivan dan kita harus bersyukur, berbangga, berbahagia.
Karena masih ada orang tua, dua belah pihak, boleh mengantarkan kalian datang ke rumah Tuhan. Apalagi orang tua, bapak, ibu, takut akan Tuhan. Pastilah sebagai orang tua sudah banyak sekali memberi bimbingan kepada kalian. Itu sudah hampir 30, Ivan 30 berapa saja. 31 tahun, 30 tahun, 31 tahun saya kira. Bagi orang tua sudah cukuplah mengasihi, memberi kasih sayang kepada anak. Dan saatnya anak membuat keluarga baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kembali ke ayat 24 tadi, maka itu saya kira bukan ditujukan kepada keluarga Adam dan Hawa. Karena mereka tidak pernah memiliki ayah dan ibu. Jadi firman Tuhan dalam ayat 24 itu ditujukan kepada kita, keluarga Kristen saat ini. Jadi harapan kami, harapan keluarga, harapan gereja, buat rumah tangga yang baru. Jalan rumah tangga kalian menjadi berbahagia. Rumah tangga yang berguna. Rumah tangga menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Saya kira inilah yang harus menjadi tujuan untuk dicapai secara bersama-sama. Dan itu bagian kedua, dapat firman Tuhan saya akan bacakan. Mari kita buka dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 saya baca bagi kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun firman Tuhan katakan ketika sudah menerima pemberkatan hingga kudus, disatukan, tapi bersatu di sini ada tugas-tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat kembali dalam kitab Kejadian tadi, bersatu menjadi daging dapat diartikan juga menjadi mempersatukan dari satu ikatan pernikahan kudus. Jadi bukan berarti semua sama. Artinya tidak ada lagi pemisahan bagi kalian walaupun firman Tuhan. Istri harus tunduk kepada suami harus mengasihi istrinya. Jadi kalau kita lihat pernikahan itu merupakan satu komitmen seumur hidup untuk tetap setia. Berani melewati bersama-sama apapun yang terjadi di depan. Suka-duka, kaya miskin, sehat atau sakit. Harus kematianlah yang harus memisahkan. Oleh karena itu, bagaimana supaya langgengnya keluarga kalian ke depan? Kita sudah baca Efesus 5 ayat 22. Maka topiknya di sana disebutkan jelas, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Paulus menyampaikan peran yang sangat jelas kepada istri dan juga kepada suami dalam satu rumah tangga. Dalam ayat 22 firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu. Kata tunduk kepada suami, masalah yang berpendapat juga bahwa perintah ini hanya menghukum peran wanita. Diinterpretasikan sebagai bentuk kepatuhan. Tidak boleh melawan, hanya mendengar, tidak boleh berkomentar, yang boleh hanya mengurus rumah tangga. Banyak orang menganggap seperti itu kalau istri tunduk kepada suami.
Ada juga berpendapat lain bahwa tunduk kepada suami berarti memposisikan istri pada perannya hanya mengurus anak, memasak, ke dapur. Dan kalau kita menafsirkan firman Tuhan, istri tunduk kepada suami hanya berurusan dengan dapur, berurusan dengan anak-anak, tidak boleh membantah, kecuali berurusan. Sebab kalau kita lihat perintah kepada istri yang tunduk kepada suami dan perintah kepada suami yang mengasihi istri, tidaklah menunjukkan adanya kesenjangan di antara keduanya. Sebab firman Tuhan kata bukan satu. Ketertiban satu, satu kan tak boleh, tapi sudah satu. Alasan itu untuk tunduk kepada suami dikatakan karena sangat jelas. Suami adalah kepala istri dan digambarkan juga sama seperti Kristus kepala jemaat. Suami kepala istri digambarkan seperti Kristus kepala jemaat. Begitu juga disebutkan suami mengasihi istri digambarkan sebagai Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi di sini kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu. Istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi ketundukan istri kepada suami tidak bisa ditawar-tawar kalau kita sering melihat firman Tuhan ini. Tanpa pengecualian atau alasan apapun, istri memang harus tunduk kepada suami. Karena inilah kebenaran firman Tuhan. Dan dibuatkan contoh ketundukan seperti tunduk kepada Tuhan. Jadi seperti jemaat yang harus tunduk kepada Tuhan, begitu juga lah bentuk ketundukan istri kepada suaminya. Apakah nanti istri Esa berpenghasilan lebih besar misalnya, lebih berperan banyak di tengah-tengah keluarga, atau ada alasan lain, tidak serta-merta bisa menjadi galing hidup, tidak tunduk kepada suami. Istri tunduk kepada suami seperti halnya tunduk kepada Tuhan adalah kunci rahasia bagaimana nanti keluarga ini menjadi berbahagia, keluarga yang lengkap. Jangan lupa bagi Islam, kalau baik itu tarik kewajiban, pasti dia tunduk. Ini tidak berlaku sepihak. Suami tidak boleh hanya menuntut istri kepadanya karena ada kewajiban-kewajiban dari suami yang harus juga dipenuhi. Firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkannya dirinya baginya. Jadi bagaimana suami memenuhi tanggung jawabnya untuk mengasihi istri, dibuatkan juga contoh bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kita tahu bagaimana Kristus mengasihi jemaat atau mengasihi kita orang-orang percaya. Dia rela datang ke dunia, mengalami berbagai penderitaan. Dia tidak menyayangkan darahnya tercurah sampai mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Inilah bukti Kristus kepada kita atau kepada jemaat yang dimaksudkan firman Tuhan. Jadi seperti kasih Kristus inilah seorang suami harus menunjukkan bagaimana dia mengasihi istrinya dan harus juga rela berkorban walaupun nyawa taruhannya. Amin Pak. Dan syarat berat juga bagi suami ditambah lagi. Kalau kita lihat Efesus 5 ayat 28 sampai 30, kita buka Alkitab kita. Efesus 5 ayat 28 sampai 30 saya baca bagi kita. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh. Jadi syarat kedua diberikan kepada suami, bagaimana dia mengasihi istri, sama seperti mengasihi dirinya sendiri.
Tidak boleh melukai. Kalau kita merasa sakit dilukai orang, maka kita pun tidak boleh melukai istri kita. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh menjelek-jelekkan pasangan kita. Itu firman Tuhan yang ada. Saya kira tidak ada orang yang mau dilukai. Tidak ada orang yang diperlakukan semena-mena. Tidak ada orang yang mau diperlakukan sesuka hati orang. Dan suami harus berlaku demikian kepada istri. Sayangi istri, kasihi istri sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui bagian firman Tuhan ini, bisa kita simpulkan bagaimana supaya rumah tangga dapat menjadi rumah tangga berbahagia dan harmonis, langgeng sampai tua. Bukanlah saya kira tergantung berapa lama pernikahan itu, tapi sejauh mana keluarga suami istri menerapkan kebenaran firman Tuhan. Saya kira itulah kuncinya. Tidak boleh saling menuntut, tapi lakukanlah tanggung jawab secara bersama-sama. Jadi istri yang tunduk bukan berarti harus memasak, harus mengurus anak, urusan dapur saya kira tidak begitu. Urusan masak nanti Pak, pilihkan sesuatu, di para atas akan misalnya minta kayak tidak bisa, ibunya ada kali. Ada kafe siaran katanya di situ. Kalau kita pesan, kemana pun bisa diantar. Jadi jangan nanti urusan masak, tak bisa Elsa siapkan. Ya, gimana istri begini? Ya. Saya kira ini tidak boleh terjadi. Jangan kita pahami istri tunduk bisa menyiapkan apa yang kita mau. Tidak begitu. Makanya setelah menikah, ada satu yang harus ditinggalkan. Pertama kata karena. Setelah menikah harus diganti menjadi meskipun. Dulu pacaran karena kamu begini, maaf. Tapi setelah menikah harus dikurangi itu. Harus ditambahkan dari meskipun bukan begini sekarang. Tidak seperti dulu. Aku tetap sayang kepada. Harusnya begitu dua pihak. Jadi jangan lagi pakai kata karena. Kemudian masih kalau biasanya di mana-mana. Setelah menikah itu kan ibu rumah tangga itu biasanya langsung melarang. Itu kenapa? Karena terlalu disayang oleh suaminya. Kalau tidak ada kasih sayang, tidak mungkin ibunya bertambah badannya, tidak mungkin. Kalau disakiti suaminya pasti semakin hari semakin kurus. Jadi kalau ada ibu yang masih bertambah kurus badan, berarti kasih sayang suaminya semakin hari semakin bertambah baginya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar lewat firman Tuhan hari ini. Bahwa ketika kita sudah mengantarkan anak kita Ivan dan Esa ke rumah Tuhan, harapan kita jalan bagaimana keluarga ini langgeng sampai tua, hingga kematian dan misalkan mereka. Kita harus dukung mereka lewat Tuhan. Dan Ivan dan Esa pun harus belajar menerapkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah ini menolong, menguatkan, memampukan kami sebagai orang tua juga. Kalau kami sudah mengantarkan anak kami menerima pemberkatan Indah Kudus dari Tuhan, itu artinya mereka sudah berpisah dari anak-anak mereka. Dan sebagai keluarga yang baru, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah mereka dengar, biarlah ini menjadi dasar membuat keluarga mereka kuat dan keluarga mereka boleh berbahagia, keluarga mereka boleh berguna, boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Patraikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.
kita akan mendengarkan pujian dari perwakilan jemaat itu. Pujian yang disampaikan oleh jemaat ini yang diwakili oleh anak sekolah minggu, pemuda, pemudi, begitu juga kaum ibu, bisa menjadi satu ingatan yang indah di hari pemberkatan nikah kudus di Pandangan. Itulah yang mungkin bisa disampaikan oleh jemaat ini, khususnya mereka tidak bisa hadir pada saat ini, tapi mereka terus mendukung dalam doa dari rumah tangga mereka di dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Semua kita akan masuk ke dalam pemberkatan nikah kudus. Saya undang untuk Ivan dan Elsa untuk berdiri.
Kedua mempelai yang dikasihi oleh Tuhan, Saudara Ivan Pradipta Spayam dan Saudara Teresia Monika Urgiti, saudara telah datang ke rumah Tuhan dengan kerinduan untuk menerima berkat pernikahan kudus dari Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah terlebih dahulu firman Tuhan mengenai pernikahan. 1, diambil dari Kejadian 2 ayat 18 dan 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 2, Matius 19 ayat 5 dan 6, dan firman-Nya katakan, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 3, dari 1 Petrus 3 ayat 7. Firman Tuhan kepada laki-laki, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 4, dari Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan katakan kepada perempuan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 5, Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan kepada suami istri. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah dari sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan di bersama ya, dua mempelai bersalaman dan menghadap kepada. Setelah mendengarkan firman Tuhan di atas, maka saya akan bertanya kepada saudara. Pertama, apakah saudara berdua akan saling mengasihi satu terhadap yang lain, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu senang maupun susah, baik pada waktu sehat maupun sakit seumur hidup saudara? 2, apakah saudara mau berjanji mempertahankan pernikahan saudara, apapun tantangan dan godaan yang akan saudara hadapi? Apakah saudara bersedia menjadikan Yesus sebagai kepala di dalam rumah tangga saudara? Jika ya, katakanlah ya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kami. Amin. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan engkau Indonesia kita bermistik sebagai istri. Aku berjanji akan menghormatimu, mengasihimu, dan melindungimu baik dalam waktu kelimpahan maupun kekurangan,
baik dalam waktu senang maupun susah, baik dalam waktu sehat maupun sakit, seumur hidupku. Amin. Di hadapan Allah dan Tuhannya, aku menerima hikmat suatu percaya sebagai suamiku. Aku jadi akan menaati Allah dan baik dalam waktu berlimpahan maupun kekurangan, baik dalam waktu senang maupun sedih, baik dalam waktu sehat maupun sakit, seumur hidupku. Kita katakan amin. Cincin dari logam mulia adalah lambang pergantian yang kelihatan dan abadi. Biarlah setiap kali saudara melihat cincin di jari saudara, saudara mengingat ada perjanjian abadi antara saudara dan teman hidup saudara. Antara perjanjian abadi ialah firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Kita mulai di dan kami undang kedua orang tua untuk berdiri di kedua mempelai. Dan kemarin juga saya undang untuk bangkit berdiri. Berdoa dengan kita dan berdoa juga untuk jemaat boleh dukungan. Mari kita berdoa. Maka Allah Bapa sumber segala rahmat di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang telah mempersatukan berdua. Ivan Pradita Suhaya dan Teresia Monika Rubiti. Dialah yang memberkati engkau. Dia yang melindungi engkau. Dia yang memelihara engkau. Dialah yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu serta memberikan damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengatakan dia, peganglah tangannya Roh Kudus. Setia
dalam pemberian persembahan kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Jemaat dan kita akan duduk kembali. Sekarang dalam waktunya bagi kita untuk mempersembahkan ucapan syukur kita dan persembahan kolektif yang nanti ada di tempatnya. Kami ada yang di tempat kolektif dan ada yang di amplop untuk bisa kami syukur. Sebelumnya dengan kata firman Tuhan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah pengasih orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Untuk itu kita naikkan lagu pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, karena keberkatan hikmah pada hari ini pada kita sudah berjalan dengan baik. Thank you.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang memberikan kepada kami dapat menghadiri pernikahan dulu pada pagi hari ini. Saudara kami, anak kami, Ega, dan Tuhan, biarlah selalu pernikahan dulu ini mereka dengan belajar diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah melalui firman yang telah kami dengar ini menjadi peringatan, menjadi kekuatan, menjadi motivasi kami untuk tetap lebih lagi menghormati Tuhan. Tanda ucapan syukur kami yang Bapa, kami telah mempersembahkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini seperti upaya kami dan Bapa saya gunakan untuk persembahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, yang kita memberikannya berlipat kali ganda. Terpujilah Allah kami di dalam Yesus Tuhan dan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menambahkan bersama Tuhan dari semua jemaat tinggi yang akan diwakilkan oleh para pengajar. Untuk itu kami persilakan kepada para pengajar untuk naik ke tempat silakan. Yesus,
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga, segala puji, hormat, syukur dan dinaikkan kepada-Mu Tuhan. Karena seluruh rangkaian ibadah berkata tidak buruk kali ini sudah berjalan dengan baik. Dan tahu itu semua secara kehadiran Tuhan, karena ada campur tangan pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada-Mu buat bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang memelihara, Tuhan memberkati, khususnya dalam menghadapi pandemi yang sekarang ini. Ketahuan program-program pemerintah kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Tuhan. Secara khusus ada rencana pemerintah kami akan memvaksinasi semua warga masyarakat. Tuhan bukannya menolong, memberkati supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa sekali lagi buat keluarga yang Tuhan sudah persatukan. Kerinduan kami, biarlah keluarga yang baru ini Tuhan menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga kepada-Mu setelah kebaktian ini ada antara ada Tuhan. Kami mohon ini pun biarlah Mu hadir Tuhan. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami semua yang hadir di tempat ini juga boleh bersama-sama menjaga protokol kesehatan Tuhan. Dan kami rindu Bapa, biarlah semua berjalan dengan baik seperti yang sudah disiapkan, direncanakan oleh kedua belah pihak keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat semua yang Tuhan percayakan melayani pada pagi siang hari ini. Biarlah Tuhan berkenan menolong, memberkati juga sehingga hari-hari ke depan semakin baik, semakin sempurna pelayanan yang kami berikan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami dalam Kristus Yesus yang disampaikan kepada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami yang hidupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus mengasihi Engkau dan rindu memberkati Engkau. Oleh karena itu, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi Engkau dengan damai sejahtera.
mulai saat ini, besok seterusnya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan mengizinkan. Bersama-sama kita mencoba. Kita selesai, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita. Amin.